Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Pagi, Pak. Selamat pagi. Ya, untuk memperlancar kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Seperti biasa, the one and only ketua kelas kita, Mas Rizky Sulistyo, tolong dipimpin berdoa dulu ya. Siapa? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Rizky. Halo, apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, Pak. Luar biasa. Oke. Sebelumnya Bapak ucapkan dulu ya, selamat hari Raya Idul Fitri, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin anak-anak. Nilai itu wal faizin juga. Batin. Hari ini kelas A lengkap semua apa ada yang tidak hadir ya? Lengkap semua, Pak. Oke, alhamdulillah mantap. By the way, bagaimana anak-anak? Apakah liburan kalian kemarin menyenangkan? Alhamdulillah senang Pak, tapi tidak tenang. Kurang lama Pak. Kurang, Pak. Iya benar, kepikiran tugas terus saya, Pak. Aduh. Wah, bisa aja kalian ini. Memang ya, liburan kemarin itu sangatlah singkat dan juga padat dengan tugas dan deadline. Tapi kita harus tetap bersyukur anak-anak karena sudah diberikan sedikit kesempatan untuk cool down dan merefresh diri kita. Semoga kedepannya dapat menjadi pribadi yang lebih suci, putih, bersih, berseri seperti tepung beras rospen. Dan tentunya lebih baik lagi dari sebelumnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Amin, ya Allah. Amin. Oke, wah, sepertinya masih pada loyo ya setelah habis liburan. Oke, kalau biar tidak loyo, bagaimana kalau kita nyanyi dulu seperti biasa? Kita nyanyi lagu apa? Aldi Tahir. Wah, itu joke yang sudah lama ya. Jangan dipakai lagi, itu sudah mainstream sekali. Oke, kita nyanyi lagu nasional saja biar kita semangat. Bagaimana kalau kita nyanyi lagu Garuda Pancasila? Oke. Untuk gerakannya ikutin Bapak ya. Yang tidak mau ikutin Bapak kick dari room nanti. Oke. Ini liriknya. Bapak hitung. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Aku patriot proklamasi sedia berkorban untuk Pancasila. Rakyat Bersatu pribadi bangsaku. Ayo maju, maju. Nah, gitu dong. Harus semangat ya kita. Oke. Baik, Bapak siapkan dulu presentasinya. Sambil menunggu Bapak menyiapkan presentasinya, kalian buka dulu buku paketnya halaman 12. Silahkan dibaca dulu bagi yang kemarin belum sempat membaca. Oke. Apa sudah terlihat anak-anak? Sudah ya? Sudah Pak. Baik. Nah, Bapak sekarang mau bertanya, pada pertemuan minggu lalu sebelum liburan ada yang ingat tidak? Kita sudah membahas tentang apa saja? Lupa Pak, tidak ingat. Ingat Pak, lupa. Wadidaw, bagaimana ini kok bisa tidak ingat ini? Ayo, diingat-ingat lagi. Ayo yang ingat nanti Bapak kasih giveaway THR. Ayo, siapa yang mau? Saya, Pak. Oke, silakan Sasa. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang bentuk-bentuk konflik, penyebab terjadinya konflik, serta akibat yang ditimbulkan dari terjadinya konflik di masyarakat Indonesia. Iya, benar sekali yang dikatakan Sasa. Meskipun harus Bapak pancing-pancing dulu, tapi tidak masalah ya. Tepuk tangan dulu untuk Sasa, teman-teman. Oke, karena kemarin kita sudah membahas tentang permasalahan pada keberagaman masyarakat Indonesia, maka hari ini kita
kita akan membahas tentang upaya menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat. Nah, sebelum Bapak masuk ke inti materi, Bapak bacakan dulu tujuan pembelajarannya yang belum terpenuhi kemarin, yaitu yang ketiga ini, yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi upaya menyelesaikan permasalahan sosial, konflik suku, ras, agama, dan antar golongan pada masyarakat. Oke. Nah, seperti yang sudah sering kita bahas sebelumnya, bahwa Indonesia itu mempunyai berbagai macam suku, ras, agama, maupun golongan yang sangat beragam ya. Tentu sehingga rawan sekali untuk menjadi gesekan dan kemudian menimbulkan konflik serta perpecahan. Bahkan masalah tersebut terjadi hingga saat ini. Nah, anak-anak, sekarang Bapak akan menyampaikan sebuah video yang berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu upaya menyelesaikan permasalahan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Silahkan kalian simak dan cermati baik-baik. Karena setelah ini nanti akan Bapak adakan Q&A serta tugas kelompok. Oke, selamat menyaksikan ya, anak-anak. Sebentar. Ya, bagaimana? Sudah jelas kan videonya? Jelas, Pak. Sudah jelas, Pak. Kalau Nah, masih jelas. jelas, sekarang Bapak mau bertanya. Pertanyaan pertama, di video tadi, apa saja upaya dalam menyelesaikan masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia? Siapa yang tahu? Saya Pak, Oke, Zaki, silakan. jadi itu tadi upayanya ada 3 Pak. Upaya penyelesaian masalah sosial budaya Pak, ekonomi dan gender Pak. Iya, benar sekali yang dikatakan Zaki ya. Jadi ada 3 upaya menyelesaikan masalah sosial, budaya, ekonomi, dan gender. Itu kemudian pertanyaan selanjutnya, siapa saja yang wajib untuk turut serta? Bagaimana caranya dan bagaimana caranya mereka dalam upaya menyelesaikan masalah tersebut? Saya, Siapa Pak, yang tahu? yang Oke, wajib Digma, silakan. ikut serta dalam upaya menyelesaikan masalah keberagaman tentu saja semua pihak, Pak, baik masyarakat itu sendiri atau juga pemerintah. Caranya yaitu setiap individu harus memiliki kesadaran untuk berupaya meningkatkan kualitas taraf hidup yang lebih baik. Iya, benar sekali yang dikatakan Digma ya. Semua komponen masyarakat itu wajib berpartisipasi dalam upaya menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam keberagaman masyarakat. Lalu peran yang mereka lakukan bisa beragam tergantung dan kemampuan serta kapasitas individu masing-masing. Oke, baik. Selanjutnya, karena penjelasan di video tadi masih sangat minim, sekarang coba kita berdiskusi dengan teman satu kelompok yang kemarin sudah Bapak bentuk ya kemarin. Setiap kelompok itu harus menyiapkan upaya-upaya yang harus dilakukan dalam menyelesaikan keberagaman masyarakat Indonesia. Untuk kelompok 1 akan membahas tentang masalah sosial budaya, kelompok 2 membahas tentang masalah ekonomi, dan kelompok 3 membahas tentang gender. Oke, Bapak berikan waktu 10 menit, mulai di sekarang, silahkan berdiskusi. Ya, waktunya sayang sekali sudah habis untuk berdiskusi. Sekarang silahkan kelompok 1 untuk dipresentasikan hasil diskusinya. Baik Pak, jadi menurut kelompok kami, upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah dalam keberagaman sosial budaya ini antara lain yang pertama meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, yang kedua membangun ketahanan sosial masyarakat, yang ketiga mencegah timbulnya gizi buruk dan turunnya kualitas generasi muda, dan yang keempat mengembangkan dan membina kebudayaan nasional. Ya, terima kasih kelompok 1. Terima kasih Mas Rizky. Contoh-contoh yang diberikan sudah sangat lengkap. Mungkin saya akan sedikit menambahkan saja ya. Jadi masalah sosial budaya ini merupakan salah satu masalah yang sangat rawan dan cukup kompleks yang memang sebenarnya ada satu hal yang saat ini perlu dilakukan perbaikan serta peningkatan, yaitu masalah pendidikan. Selain pendidikan kognitif, perlu juga ditingkatkan pendidikan toleransi dan moralitas pada generasi muda. Oke, next, kelompok 2. Siap, Pak. Untuk upaya dalam menyelesaikan masalah ekonomi itu antara lain
mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan atas kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, memberi bantuan seperti modal, pelatihan, serta fasilitas kepada UMKM. Yang ketiga, mengembangkan kebijakan industri perdagangan dan investasi, serta yang terakhir adalah mengembangkan persaingan yang adil dan menghindarkan terjadinya budaya monopoli. Oke, terima kasih kelompok 2. Terima kasih Mas Digma. Jadi masalah ekonomi ini juga sering sekali menjadi masalah yang cukup vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana sering sekali terjadi kecemburuan sosial antara masyarakat ekonomi menengah ke atas dengan masyarakat ekonomi rendah yang kemudian menimbulkan konflik sosial. Oleh karena itu, perlu adanya pemerataan dalam perekonomian Indonesia. Baik, yang terakhir kelompok 3 ya. Silakan. Kelompok 3. Baik, Pak. Baik. Ya, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 3 Pak, ya, akan memaparkan upaya dalam menyelesaikan masalah gender. Di antaranya itu ada satu, Pak, menyempurnakan perangkat hukum untuk kaum perempuan, Pak. Kemudian yang kedua, meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik. Kemudian yang ketiga, meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan bagi perempuan. Terus yang keempat, meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai bentuk kekerasan, Pak. Oke, nice sekali Zaki. Terima kasih kelompok 3. Isu kesetaraan gender ini memang sudah sejak lama ya digaungkan. Bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia, Ibu kita Kartini sudah memperjuangkan hak-hak kaum wanita agar sama dengan kaum pria. Namun pada kenyataannya sekarang ini masih sering sekali terjadi diskriminasi terhadap kaum wanita. Oleh karena itu kita sangat diperlukan sekali upaya untuk memperjuangkan kesejahteraan gender ini. Oke, terima kasih atas presentasinya kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 yang sudah sangat baik sekali. Anak-anak, give applause untuk kita semua. Oke, kita lanjut ya diskusinya anak-anak. Bagaimana, apakah sampai di sini kalian ada pertanyaan? Halo anak-anak? Ya, Pak. Ya Zaki, silahkan. Ya, Pak. Saya ingin bertanya, Pak. Setelah mendengarkan presentasi dari teman-teman, tadi saya jadi galau nih, Pak. Tadi kan sudah dijelaskan secara luas mengenai upaya penanganan konflik dari berbagai aspek. Tapi saya bingung, Pak, kira-kira apa ya peran kita sebagai generasi muda dalam upaya menjaga keutuhan bangsa ini agar tidak terjadi lagi perpecahan ataupun konflik itu, Pak. Waduh, wow. Ngeri sekali ya pertanyaan dari kamu Zaki. Oke, bagus sekali Zaki pertanyaannya. Bagaimana anak-anak, ada yang mau membantu Bapak untuk menjawab kegalauan Zaki tadi? Saya ingin mencoba menjawab, Pak. Jadi kalau menurut saya pribadi, peran kita sebagai generasi muda dalam menjaga keutuhan bangsa tentu saja ialah belajar dengan giat dan selalu menjaga toleransi serta solidaritas antar sesama. Dengan adanya toleransi yang tinggi, tentu akan mengurangi tingkat terjadinya perselisihan yang dapat menimbulkan perpecahan. Oke, benar sekali yang dikatakan oleh Digma. Sebagai generasi muda, penerus bangsa, mulai sekarang kita itu sudah harus belajar membiasakan berpikir majemuk ya. Kita harus selalu menjunjung tinggi yang namanya toleransi dan solidaritas. Karena seperti semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Meskipun kita berasal dari berbagai macam suku, ras, agama ataupun golongan yang berbeda, kita sejatinya adalah satu, yaitu NKRI. Oke, bagaimana anak-anak? Apakah ada pertanyaan lagi? Saya mau bertanya, Pak. Iya. Selain upaya-upaya itu tadi, apakah ada sebuah instrumen lain atau alat yang dapat digunakan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya konflik antar masyarakat, Pak? Wah, baik. Pertanyaan Rizky sudah sangat bagus sekali. Bagaimana anak-anak? Apakah ada yang mau membantu menjawab? Mbak, sepertinya tidak ada ya. Baik, kalau gitu untuk mempersingkat waktu biar Bapak saja yang menjawab. Jadi sudah sedikit disinggung ya tadi ya. Sebenarnya itu ada banyak sekali alat atau instrumen pemersatu bangsa. Namun kalau boleh Bapak sebutkan itu cukup ada 3 saja kekuatan utama yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia, yaitu yang pertama yaitu Pancasila sebagai pandangan dan pedoman bangsa.
kemudian semboyan Bhinneka Tunggal Ika tadi, dan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Apabila kita bangsa Indonesia dapat mengamalkan ketiga kekuatan tersebut dengan baik dan benar, maka sudah dapat dipastikan akan meminimalisir terjadinya konflik internal dalam negeri. Tadi di awal juga sudah Bapak berikan penguatan untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Itu sebenarnya juga merupakan salah satu bentuk instrumen pemersatu bangsa. Kita bisa menyanyikan bersama dengan bangga lagu nasional yang kita miliki. Oke. Apakah masih ada pertanyaan lagi anak-anak? Tidak ada, Pak. Aman. Oke, wah, sudah cerdas ya sepertinya Bapak, anak Bapak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang Bapak yang ingin bertanya pada kalian. Apakah ada yang berani menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini? Wah, sepertinya tidak ada yang berani ya menyimpulkan pembelajaran hari ini. Saya berani, Pak. Oh iya, silakan Sasa. Jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini ialah bangsa Indonesia memiliki keberagaman masyarakat yang diselimuti oleh suku, budaya, agama, dan keyakinan serta kepercayaan. Untuk menimbulkan berbagai masalah dalam masyarakat apabila tidak diatasi dengan baik. Upaya mengatasi masalah akibat keberagaman masyarakat Indonesia dapat dilakukan dengan menyelesaikan masalah sosial budaya, ekonomi, dan gender. Sedangkan pencegahannya dapat dilakukan dengan menjaga dan mengamalkan Pancasila sebagai pedoman semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan bahasa Indonesia sebagai bahasa keuangan. Oke, nice sekali ya kesimpulan yang dari teman kalian Sasa. Jadi benar sekali untuk menjaga bangsa sebesar ini memang bukanlah hal yang gampang. Ditambah lagi dengan penduduk kita serta budaya yang sangat beragam, tentu membutuhkan tenaga yang ekstra untuk menjaganya. Oleh sebab itu kita sebagai generasi muda penerus bangsa harus memiliki semangat serta toleransi yang tinggi untuk tetap mempertahankan tanah air Indonesia ini. Seperti pepatah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sebelum mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, Bapak memiliki beberapa quote dari para filsuf. Oke, silahkan disimak. Itu yang pertama dari almarhum Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur, yaitu semakin tinggi ilmu seorang itu maka semakin besar toleransinya. Ya, kemudian ada juga dari ini salah satu panutan saya juga, orang seniman gendeng. Apakah lebih indah akan lebih indah jika kaum puasa itu bikin spanduk, yaitu hormatilah orang yang tidak berpuasa. Kemudian kaum yang tidak puasa itu bikin spanduk yang sebaliknya. Wah, adem sekali ya kalau seperti ini. Oke, selanjutnya ini masuk, sudah saatnya tugas ya. Berhubung waktunya sudah habis, Bapak akan memberikan tugas pada kalian seperti biasa, tidak agar kalian tidak sambat. Ini merupakan tugas kelompok. Nanti setiap kelompok itu wajib membuat video narasi yang bertemakan yaitu untuk menanggulangi terjadinya konflik di masyarakat. Kemudian nanti dikumpulkan di pertemuan akhir ya. Apakah bisa dimengerti anak-anak? Mengerti, Pak? Bisa, Pak. Mengerti. Oke, untuk mengakhiri pertemuan kali ini, marilah kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Oke, sekian pemateri pembelajaran yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Oke. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih matur suwun. Raden. Oke, langsung saja kepada para observer dipersilahkan. Yang pertama yaitu kepada saya sendiri, yaitu keterampilan mengelola kelas. Untuk Pak Wildan ini sudah sangat cukup baik. Untuk 10 komponennya sudah
terpenuhi semuanya. Anak Pak Wildan itu sangat semangat sekali hari ini. Seperti yang pertama, Pak Wildan sangat semangat. Ada janjian juga lagi. Untuk 10 komponen sudah terpenuhi Pak Wildan. Oh ya, terima kasih Mbak Bila. Oke, selanjutnya yang kedua untuk kepada Mas Zaki sebagai pengganti Mbak Auf. Ya. Oke, Mas Wildan, Pak Wildan ya. Ini untuk keterampilan membimbing diskusi kelompok sudah lengkap semuanya. Misalnya latihan kelompok sudah, kemudian tadi juga sudah memberikan petunjuk secara jelas. Kemudian tadi urunan pendapatnya sudah ada, dan menganalisa pendapat tadi juga sudah ada. Menyebarkan kesempatan berpartisipasi tadi juga sudah banyak ya. Kemudian untuk diskusi dengan kesimpulan tadi. Jadi dari 7 komponen ini sudah ada semua seperti itu. Terima kasih Mas Zaki. Udah observer yang kedua. Untuk observer yang terakhir, Oke, terima kasih moderator untuk yang keterampilan memberikan variasi dari Pak Wildan, sangat luar biasa. Pertama pada variasi suara juga melakukan intonasi yang baik terhadap beberapa penekanan. Kemudian juga gerak badan, tadi kita ada nyanyian-nyanyian, terus mimik wajah yang sangat jelas, memberikan suasana hangat. Kontak pandang mata juga sudah, ya hampir seluruhnya sudah sangat baik. Itu terutama tadi yang pada nyanyian itu memberikan poin-poin lebih pada variasi ini. Sudah, terima kasih. Terima kasih Mas Rizky. Saya kembalikan ke moderator. terima kasih kepada observer yang ketiga. Terima kasih teman-teman semua